Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan merenungkannya. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur sebelum melakukan banyak aktivitas pekerjaan tanggung jawab kehidupan kami memperoleh waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih belajar dari setiap firman Tuhan. Oleh karena itu, Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja di antara kami, menolong dan memberikan firman Tuhan ke dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh kami simpan dalam kehidupan kami dan kami mencoba untuk mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kiranya Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau saja. Demi nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, hari ini adalah kita memasuki hari ke-8 di tahun 2025. Tentunya satu minggu ini yang sudah kita lewati, banyak resolusi kehidupan yang sudah Bapak Ibu dan jemaat kerjakan di tahun 2025. Ada banyak harapan, ada banyak asa, ada banyak tujuan, ada banyak fokus kehidupan yang hendak kita capai di tahun 2025. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dari setiap firman Tuhan yang akan menolong kita lebih fokus untuk hidup bersama dengan Tuhan. Saya mengambil dari kitab Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang keempat, kita mengambil ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat, kita mengambil ayat yang ke-7 yang demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saya mengulang kembali, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, umumnya kalau di tahun baru kita berbicara tentang resolusi atau perubahan-perubahan apa yang akan kita capai di tahun 2025. Tetapi pada saat ini saya mengambil justru kita berbicara tentang pertandingan akhir. Yang intinya kalau sebuah akhir dari sebuah pertandingan berarti akhir dalam sebuah kehidupan. Tetapi kita akan belajar lebih kenapa kita berbicara tentang perlombaan atau akhir perlombaan atau finishing well. Kita mengakhiri sebuah kehidupan itu dengan sesuatu hal yang baik, supaya kita lebih fokus di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita itu ibaratnya adalah sebuah perlombaan, di mana perlombaan hidup ini bukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling ada dalam tujuan terakhir atau mencapai garis finish, tetapi siapa yang setia sampai akhir di dalam kehidupan kita. Dan ternyata saingan kita itu bukan personal atau orang-orang ada di sekeliling kita ketika kita mencapai garis akhir kehidupan kita, tetapi saingan kita itu justru pada diri kita sendiri atau egosentris kita sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius tadi yang kita baca memberikan teladan bagaimana menyelesaikan perlombaan kehidupan itu dengan bijaksana. Hari ini kita akan belajar bagaimana mencapai sebuah garis akhir finish kehidupan kita dengan menjaga iman dan menjadi berkat hingga pada akhir perjalanan hidup kita. Kalau kita masih 8 hari, baru 8 hari meninggalkan tahun 2024, belum terlambat ketika kita mau merubah resolusi kehidupan kita. Bagaimana taktik kita, fokus kita untuk mencapai garis finish dalam kehidupan kita.
Dari pernyataan Rasul Paulus ini akan kehidupan manusia, kita menemukan bahwa untuk menyelesaikan dengan baik akhir kehidupan kita, ternyata kurang lebihnya ada 4 konsentrasi yang perlu kita fokuskan sesuai dengan 2 Timotius 4 pasal ayat yang ke-7 tadi. Yang pertama, menentukan tujuan hidup kita dengan jelas. Kalau kita merilis Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, ada sebuah ayat yang mengatakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Paulus mengatakan bahwa untuk menyelesaikan perlombaan, ternyata dia tidak menghiraukan nyawanya. Yang dia tuju, yang dia fokus untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, untuk menyelesaikan suatu perlombaan, kita perlu mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Kalau Rasul Paulus tadi, tujuan hidupnya adalah menyelesaikan pelayanannya kepada Tuhan. Maka fokusnya dia itu garis akhirnya. Sampai dikatakan tadi dia tidak menghiraukan nyawanya. Nah, kalau pertanyaan kita ditujukan kepada kita, fokus kehidupan kita, tujuan kehidupan kita itu untuk apa? Kalau tujuan hidup seseorang percaya itu untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya, tentunya kita memiliki trik cara bagaimana supaya orang bisa menjalani hidup itu dengan cara yang baik. Ada sebagian orang mengatakan, sudahlah, kita hidup seperti air mengalir saja, slow saja. Cara ini sepertinya kelihatannya baik, gitu ya, supaya tidak stres, gitu ya. Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena kita telah mencapai atau kita telah diajarkan untuk hidup dalam perencanaan, dan perencanaan kehidupan kita itu kita doakan di awal tahun. Kalau kita sudah doakan, kita serahkan dan kita peruntukkan bagi kemuliaannya. Akan berakibat fatal jikalau kita hidup tidak ada tujuan atau tidak ada fokus atau tidak ada garis finish kita mau mencapai tujuan apa, gitu. Bisa jadi kita tidak bisa mencapai target. Bisa jadi kita tidak fokus. Bisa jadi pula kita akhirnya di tengah perjalanan kehilangan iman kita. Bisa jadi pula orang-orang akan meninggalkan Tuhan Yesus karena bagi mereka Yesus tidak lebih penting lagi daripada kenyamanan di dunia ini. Hal ini sama seperti ibaratnya Esau. Esau mengabaikan yang namanya hak kesulungannya karena dia membutuhkan sup kacang merah. Sehingga dengan santainya Esau mau menukarkan hak kesulungannya dengan hanya semangkok sup kacang merah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita perlu untuk menentukan tujuan hidup kita dengan jelas. Bagian yang kedua, berlari dengan ketekunan dan kedisiplinan. Kalau kita sudah memiliki sebuah tujuan hidup, garis finishku besok harus mencapai, imanku harus bisa aku pertahankan. Tentunya ada ketekunan dan kedisiplinan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kemudian kita terlalu santai, kita terlalu menikmati kenyamanan hidup, sampai kita lupa waktu, kita lupa umur, kita lupa setiap hal yang ada di sekeliling kita. Karena kita sudah merasa nyaman, gitu ya. Pada akhirnya kita lupa Tuhan. Aku sudah bisa mencapai kenikmatan hidup. Aku sudah bisa mencapai kenyamanan. Aku sudah bisa mencukupkan setiap kebutuhan hidupku. Aku sudah bisa memenuhi setiap keinginanku. Selesai. Aku sudah nggak butuh lagi Tuhan. Kita sudah aman, sudah nyaman. Sehingga kita lupa akan Tuhan. Kita perlu tekun dan disiplin. Kalau kita memiliki tujuan hidup garis finish, bahwa kita harus menang, mencapai garis finish, selamat, gitu ya.
tetap menggenggam keselamatan Tuhan, maka kita perlu menekuni keselamatan itu dan mempunyai kedisiplinan. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dan perlombaan kehidupan itu membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan. Pasti ada rintangan, ada halangan, ada tantangan, ada godaan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Seorang pelari maraton itu tidak pernah fokus pada langkah pertama, tetapi dia pasti akan fokus pada akhir perjalanan. Garis finishnya kapan? Aku harus sampai kepada garis finish. Nah, tentunya ketekunan dan kedisiplinan itu perlu untuk kita usahakan. Disiplin dalam berdoa, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam berbuat kebaikan, kemudian ketekunan di dalam kita menggali setiap firman Tuhan, ketekunan untuk kita mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menjaga iman di tengah tantangan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, kita sering menghadapi godaan untuk menyerah atau menyimpang. Menjaga iman berarti tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasinya tampak sulit. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita mengambil sebuah contoh tokoh iman di dalam dia menjaga iman di tengah tantangan. Kita mengingat satu orang tokoh Ayub, bagaimana dia menjaga iman, mempertahankan di tengah tantangan yang sangat-sangat berat. Ketika dia kehilangan apapun yang dia miliki di dunia ini, anak, istri, harta, benda, tetapi ternyata dia tetap menjaga, mempertahankan imannya, menggenggam imannya kepada Tuhan, yang pada akhirnya apa yang hilang dari Ayub dikembalikan lebih dari apa yang dia punya sebelumnya. Tentunya ini harus memiliki sebuah perjuangan. Jangan sampai kemudian kita berhenti bahkan kalah. Yang keempat, melayani dengan kasih hingga akhir. Ada firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Mencapai garis akhir finish dengan bijak bukan hanya tentang menyelesaikan perlombaan, tetapi juga bagaimana kita menerapkan setiap kasih yang sudah kita terima dari Tuhan itu kepada sesama. Dengan kita melayani Tuhan sama artinya dengan kita menebarkan kasih hingga akhir kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah perjalanan panjang yang memerlukan fokus, ketekunan, dan iman. Dan seperti Rasul Paulus, marilah kita menyelesaikan perlombaan hidup yang diwajibkan bagi kita dengan baik, dengan menjaga iman dan menjadi berkat hingga akhir. Dengan cara itu, kita dapat berdiri di hadapan Tuhan dan mendengarnya. Ada sebuah kalimat yang akan menutup perenungan kita pada pagi hari ini. Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ayat ini mengajak kita, menyadarkan kepada kita, ketika kita sudah sampai kepada garis finish kehidupan kita, dan kita sudah fokus, sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, amat baik. Kemudian Tuhan menyambut kita, dan akhirnya Tuhan itu berkata kepada kita, hai, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Apa perasaan kita ketika Tuhan sudah mengatakan seperti itu? Bahagia. Ternyata aku bisa sampai finish, dan Tuhan menyambut aku dengan kalimat yang amat-amat sangat bahagia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang kita terima pada pagi hari ini patutlah untuk kita perjuangkan.
Mari kita bersama-sama bergumul, berjuang bersama, sampai pada akhirnya kita memiliki sebuah fokus tujuan kehidupan kita. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Kita tidak tahu Tuhan membuat garis finish kehidupan kita di mana. Kita tidak tahu apakah perjalanan kita masih panjang, apakah perjalanan kita tinggal sedikit, atau kita masih diberi kesempatan beberapa tahun ke depan. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu untuk kita ambil langkah, kita fokus. Kita berlari, kita berlomba, kita konsentrasi, memiliki sebuah tujuan, bahwa tujuan akhirku adalah sebuah kemenangan. Kita harus menang terhadap keegoisan kita, terhadap kenyamanan hidup kita. Dan kita fokus untuk menjadi hamba yang baik, mempertahankan kehidupan dan iman kita sampai kepada garis finish. Selamat berjuang Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Percaya Tuhan pasti akan memimpin, menyertai kita sampai pada garis finish. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan mengakhiri dengan membawa doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucapkan puji dan syukur terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kesaksian Rasul Paulus untuk bisa mempertahankan dirinya di dalam kehidupannya sampai kepada garis finish. Dia mencapai kemenangan, yaitu mempertahankan iman kepada Tuhan. Kami diajari bagaimana kami kembali untuk bisa memfokuskan kehidupan kami. Untuk kembali kami harus fokus memberikan ataupun merangkai tujuan-tujuan kehidupan kami. Dan kami juga diajari bagaimana kami mempertahankan iman kami dengan melawan setiap tantangan, rintangan, dan egoisme di dalam kehidupan kami. Sangat berat Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa peduli terhadap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah akan senantiasa ada dan beserta dengan kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau saja. Di tengah-tengah kehidupan kami juga membawa doa syafaat untuk saudara-saudara kami yang sampai dengan saat ini masih bergumul dengan kehidupannya. Engkau menolong dan memberkatinya melalui setiap kami yang ada di Jemaat MUGIKAJI Purbalingga. Kami boleh menjadi teman seiring seperjalanan, untuk boleh menjadi teman di dalam menghibur, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Engkau memberikan kekuatan di tengah keringkihan badannya, melalui setiap upaya keluarga, dokter, perawat, terlebih obat-obatan yang dia minum. Tuhan terus memberikan kekuatan, pemulihan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen dengan setiap pergumulan dan keberadaan mereka masing-masing. Tantangan kehidupan di dalam sebuah keluarga semakin sulit. Mampukan kami tetap mempertahankan Tuhan sebagai kepala di atas rumah tangga kami, sehingga setiap pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kami tetap menyerahkan di dalam kaki tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing pribadi. Mampukan kami melewati setiap tantangan rintangan yang ada pada kehidupan kami dan melawan egoisme kami. Untuk kami terus mempertahankan iman kami dan kami terus sampai bisa mencapai garis finish yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini untuk kembali kami menjalankan setiap tugas fungsi kami masing-masing pada hari ini. Engkau menolong, Engkau memberkati kami. Mohon pengampunan jikalau merenungkan firman-Mu pada pagi ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan kami mempertaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami, mempertaruhkan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.